Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anak atau adik-adik yang baru masuk di MTS Ma'arif NU Kota Malang. Perkenalkan, nama saya Lisa Kodatur Rohmah. Biasanya dipanggil Bu Lisa kalau di MTS ya. Saya mengampu mata pelajaran akidah, akhlak, dan fikih. Nanti kalau adik-adik masuk, sudah waktunya masuk, udah nggak daring, kalian akan bertemu langsung dengan saya. Nama saya adalah Bu Lisa ya. Di sini saya dikasih kesempatan untuk menjelaskan tentang keagamaan dan ke-NU-an. Kenapa kok harus NU? Ya karena kita sekolahnya adalah basicnya Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa kita harus beragama? Karena agama adalah pedoman atau prinsip hidup. Kalau kita tidak beragama, maka hidup kita tidak ada yang mengatur. Semua bebas, terserah kita yang menjalankan. Tapi kalau kita beragama, nanti kita setiap langkah dalam hidup itu semua diatur dalam agama. Baik itu sholat, baik itu zakat, puasa, semuanya diatur dalam agama. Nah, kita beragama Islam, maka saya juga akan menjelaskan tentang agama Islam. Tapi yang saya tekankan di sini bukan bagaimana kita harus beragama, tapi saya akan menjelaskan tentang agama Islam itu yang mengarah kepada akhlak, karena saya di sini adalah guru akidah akhlak. Bagaimana akhlak kita atau karakter kita dalam beragama Islam? Pasti anak-anak sudah tahu ya, bagaimana kita harus berakhlak atau berperilaku yang sesuai dengan standar Islam itu seperti apa. Pasti kalian sudah tahu ya. Di lingkungan keluarga kita harus sopan, taat kepada orang tua, kepada kakak. Kepada kakak kita harus menghormati, menyayangi, dan kepada adik kita juga harus menyayanginya juga. Kenapa kita harus hormat atau taat kepada orang tua? Karena surga itu berada di telapak kaki ibu. Sebenarnya bukan ibu saja ya, kita harus taat atau hormat kepada orang tua, baik bapak dan ibu. Kalau kita durhaka kepada orang tua, maka hidup kita juga tidak akan baik. Nanti di kemudian hari atau kelak pasti kita akan mendapatkan balasan yang setimpal karena kita sudah menyakiti orang tua. Apabila kita tidak ingin mendapatkan balasan itu, maka kita harus berperilaku baik, menghormati dan mentaati apa yang dikatakan orang tua. Selain itu, kita juga harus taat dan hormat kepada guru, karena guru adalah pengganti atau orang tua kedua kalian yang berada di sekolah. Jadi guru itu anggaplah sebagai orang tua kalian, orang tua kedua yang mendidik kalian, membimbing, mengarahkan jalan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah berperilaku baik di lingkungan masyarakat. Siapa itu lingkungan masyarakat? Itu tetangga, teman, siapapun orang yang tidak dikenal, kita harus berperilaku baik. Kita harus sopan kepada siapapun orang yang tidak dikenal ataupun tidak, kita harus sopan. Jangan kita menunjukkan perilaku yang angkuh atau sombong, kemudian acuh tak acuh, tapi kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Bagaimana yang baik itu ya? Baik itu ya sopan kepada siapapun, baik dikenal maupun tidak dikenal. Terus hormati semua orang, hargai semua orang yang ada di sekeliling kalian. Kalau ada di jalan, kita menyapa, mari bu, mari pak, seperti itu. Jangan bersifat atau bersikap angkuh atau sombong. Jadi dimanapun kita harus rendah hati, hormat, dan menghargai orang lain. Dimanapun kalau kita bisa berperilaku seperti itu, maka keberadaan kita pun akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Selanjutnya, Bu Lisa hanya mengingatkan kepada kalian, adik-adik kan sudah masuk
kelas 7 ya, sudah mau masuki masa-masa remaja. Yang kemarin masih menjalani masa-masa kanak-kanak, di sini kalian sudah memasuki masa remaja. Masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja atau masa pubertas. Kalau kemarin adik-adik sholat 5 waktu belum penuh, habis ini masuk di MTS atau Madrasah NU, kalian harus menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat, tidak boleh bolong-bolong. Jadi kalau di rumah atau di sekolah usahakan sholatnya berjamaah. Kalau di rumah berjamaah dengan orang tua atau kakak atau kakek, nenek. Kalau tidak bisa di rumah, di musola atau di masjid. Kalau di sekolah nanti pasti ada waktu sholat duhur sama sholat asar, pasti kita nanti akan sholat berjamaah bersama guru-guru dan teman-teman yang lain. Di NU kita juga diajarkan prinsip-prinsip dalam hidup, yaitu tawasud, tawazun, tasamuh, dan i'tidal. Tawasud itu apa sih? Tawasud itu adalah moderat, tengah-tengah. Jadi kita tidak boleh terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, itu tidak boleh. Jadi kita harus di tengah-tengah. Contoh, kalau ada orang yang berpendapat terlalu A atau terlalu ke kanan dan terlalu B, terlalu ke kiri, maka kita harus mengambil jalan tengah, yaitu kita harus berada di tengah-tengah antara kanan dan kiri. Tidak boleh terlalu keras atau tidak boleh terlalu lembek. Terus yang kedua, tasamuh. Tasamuh yaitu toleransi. Kita harus toleransi kepada siapapun, kepada orang yang beragama lain atau menganut keyakinan lain, atau toleransi kepada hal-hal yang di luar agama. Kemudian tawazun. Tawazun itu apa? Tawazun itu adalah harmoni atau seimbang. Jadi kita sudah melakukan tasamuh, moderat. Yang ketiga kita tawazun, seimbang, harmoni. Kalau sesuatu yang harmoni itu pasti enak atau nyaman. Yang keempat yaitu i'tidal. I'tidal itu tegak lurus. Bagaimana kita mempunyai prinsip yang kuat, prinsip yang baik dan kuat, maka kita harus berusaha ikhtiar sekuat tenaga semampu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan atau cita-citakan. Yang kita harus mempunyai pegangan yang kuat atau ikhtiar yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekian penjelasan dari Bu Lisa. Kurang lebihnya apabila ada tutur kata atau apapun yang kurang baik dan salah, Bu Lisa mohon maaf, mohon koreksinya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.